Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa ilaihil nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Teman-teman sekalian, baik yang di Bukit Lebah maupun yang di rumah atau dimanapun berada, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita selalu dan selalu diberikan Allah kenikmatan yang sangat banyak, dan kenikmatan terbesar adalah kenikmatan iman. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan terbaik sepanjang masa, beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau istiqamah yang garis zaman. Baik, kembali dengan saya untuk kuliah pada sore hari ini. Kita akan melanjutkan materi tentang gangguan jin, sihir dan ain dalam perspektif Islam. Ini kemarin saat yang saya sampaikan sebelumnya itu mungkin seperberapanya, karena lumayan panjang pembahasan tentang ini, mungkin tidak bisa selesai hari ini juga. Dan yang unik, seperti pernah saya sampaikan, sorenya saya menyampaikan tentang ini, malamnya saya dikejar buaya. Buayanya natap tajam dan besar sekali. Yang dua kali mimpi sebelumnya itu cuma diawasi 3 buaya. Yang ketiga itu dikejar yang paling besar. Tapi kata Bang Zul, jangan takut. Selama Allah bersama kita, jangan takut. Dan saya sangat setuju dengan isi taklim Bang Zul tadi habis asar. Saya pun seperti itu. Saya paling takut berdoa dengan kesabaran, karena saya takut diberi ujian. Dan itu sudah lama saya amalkan doa Allahumma inna as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dunya wal akhirah. Kata Nabi, berdoalah seperti itu meskipun ketika berkorbannya perang. Kita tetap meminta afwa wal afiyah meskipun berkecamuknya perang. Dan selalu saya panjatkan doa itu setiap hari, karena saya juga takut seperti Bang Zul katakan sama. Baik, ini kemarin sudah saya sampaikan terkait gangguan jin, definisinya sudah. Kemudian ada itu sebagai bentuk gangguannya was-was dalam ibadah. Ini pernah saya alami. Mimpi buruk berulang pernah saya alami. Rasa takut berlebihan pernah saya alami. Kesurupan tidak. Gangguan fisik sering saya alami. Kemudian sihir pemisah, sihir pengikat, sihir penyakit, sihir hayalan.
Yang paling sering di kita itu sihir pemisah, sihir pengikat, sama penyakit. Itu paling sering. Kalau hayalan ini mungkin hari ini bentuknya media massa. Karena efeknya sama, kerusakan hubungan rumah tangga. Nah, ada yang nyanyi kan? Penyakit fisik dan psikis, hilangnya semangat hidup dan ibadah. Untuk sihir itu sebenarnya kalau kita berdasarkan kacamata Allah, memang Allah pakai kacamata ya. Itu sebenarnya tidak ada yang susah. Yang susah itu cuma di kita. Karena sama-sama Allah ciptakan lemah. Inna kaidash syaitana kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah, dan kita pun lemah. Tetapi ada rumus. Kalau kita dikejar anjing, anjingnya besar dan galak, larinya cepat, mau ngapain? Lari, saya jamin selesai riwayat Anda. Nah, itu ada jawabannya. Lawan insya Allah kalah. Diam pun diterkam. Ya. Pernah lihat dikejar anjing, tiba-tiba datang si yang punya anjing, sit katanya, diamlah tuh anjing. Jadi cara sederhananya, mendekatlah sama pemilik alam semesta. Seperti yang dikatakan Bang Zul tadi, kalau Allah sayang, beres. Setan lemah. Cuma kadang kitanya kurang ajar. Diberi nikmat tidak bersyukur. Itulah kurang ajarnya kita. Kemudian kita lanjut lagi sebagai pengulangan ain. Ain ada dua, ada ain hasad karena dengki. Kemudian yang kedua ain lamah karena terlalu sayang, dan dua-duanya merusak bahkan sampai meninggal. Jadi kalau ain lama itu ketika kita mengagumi baik anak, teman atau apapun atau siapapun, ucapkanlah Masya Allah atau Barakallah seperti yang dicontohkan Ustaz Abu Kasah biasanya. Itu untuk menghindari, karena kalau kita lupa mengucapkan itu, Allah menjadi cemburu. Seperti apa orang cemburu? Dibiarkan. Nah, kalau ain tiba-tiba sakit tanpa jelas sebabnya, rasa malas berlebihan, anak sering menangis tanpa sebab. Kalau yang terakhir itu kadang sihir juga bisa seperti itu. Gangguan jin juga bisa seperti itu. Ini yang 5 kita lewati saja karena saya mau yang lanjut. Ini gangguan jin, sihir, dan ain pada hakikatnya terjadi atas izin Allah jika seseorang hamba mendapatkan penjagaan Allah, maka setan, jin, dan sihir tidak akan mampu menembusnya. Artinya apa? Sihir, gangguan jin atau setan itu semua berlaku karena hilangnya penjagaan Allah. Jadi berlakunya karena hilangnya penjagaan Allah. Jadi berhati-hatilah. Jadi ketika penjagaan Allah hilang atau melemah, manusia lebih mudah terkena gangguan jin. Kita lihat penyebab hilangnya penjagaan Allah. Ini bagian penting. Yang pertama, yang menyebabkan hilangnya penjagaan Allah adalah syirik dan perbuatan kufur. Dan ini banyak sekali bentuknya. Kalau menyembah kuburan itu terlalu jelas. Yang jadi masalah itu yang kecil-kecil. Dan ini tambahannya nanti ada perbuatan bid'ah yang menambah-nambah. Nah, itu
yang paling disukai setan. Kalau syirik itu sebagai bentuk apa namanya ya, perbudakan setan terhadap manusia. Saya itu diganggu yang namanya istilahnya jin nasab. Jin nasab itu perjanjian orang tua dulu, bukan orang tua, nenek moyang namanya. Istilahnya itu 7 turunan. Mereka melakukan perjanjian. Kalau di tempat kami di Kalimantan itu istilahnya mengangkat saudara, istilahnya bedang sanakan. Mengangkat saudara, saling tolong menolong. Nah, harusnya kalau yang namanya saling tolong menolong itu kan tanpa pamrih. Tapi ini dengan pamrih. Tiap tahun harus memberikan semacam ya sesajen lah. Kalau enggak maka akan diganggu. Nah, itu kan artinya perbudakan. Kalau enggak melakukan berarti ganggu. Kalau teman sejati enggak perlu itu, dilupakan pun enggak apa-apa, biarin aja. Namanya juga teman. Kalau jadi teman dan tiba-tiba dilupakan menjadi sakit hati, itu bukan teman sejati namanya. Nah, ini contohnya mendatangi dukun, percaya ramalan, memakai jimat atau ritual sesajen. Jimat ini banyak macamnya. Kalau yang pernah lihat yang ditempel di atas kadang di atas pintu, jendela di kamar itu ada tulisan-tulisan, ada garis kotak-kotak, kemudian isinya alif-alif mim mim ha dan seterusnya, kode-kode. Itulah bagian dari jimat dan seterusnya. Ada yang istilahnya dirajah, kalau itu yang banyak dilakukan oleh para habaib. Jadi baju ditulisi macam-macam tulisannya, nggak jelas walau alam apa isinya. Memang ada campuran, tulisannya itu bercampur antara ayat Al-Quran dengan bacaan-bacaan yang tidak jelas. Itulah namanya mantra. Mereka berdalil itu kan ada Al-Qurannya. Dalilnya seperti itu biasanya. Itu kan ada Al-Qurannya. Masalahnya bukan ada Al-Qurannya. Itu kalau kita bikin analogi, yang bikin seperti itu tuh seperti air putih dicampur dengan air aki, sama-sama putih. Kalau saya ambilkan secangkir, segelas air putih, saya kasih air aki sesendok, ada yang mau minum? Seperti itulah Al-Quran ketika dicampur dengan mantra tadi. Kalau tahu nggak ada minum kan? Tapi gini mah kalau kita tidak tahu. Nah, itulah masalahnya. Jadi kalau nggak tahu kita lakukan. Begitulah pintarnya setan menipu manusia. Dan saya pernah dulu, bukan saya pelakunya tapi teman saya, dia minta di waktu itu ruqyah masal. Tiba-tiba teman saya itu pas di ruqyah dia gini. Pas di ruqyah kayak gitu, Ustaz. Bukan tripping itu. Bukan tripping. Jadi zikir dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu biasanya zikir di atas 1000. Karena saya pernah ikut tarekat. Di atas 1000 kan Nabi berikan panduan nih ketika zikir. Kata Nabi, ketika zikir dan kita ngantuk, kita disuruh apa? Tidur. Karena ketika zikir ngantuk itu berbahaya, karena bisa jadi mulut kita salah mengucapkannya. Kita mau zikir malah mengucapkan mantra yang menyebabkan setan datang. Itu berbahayanya. Orang zikir karena saya pelakunya.
ikut yang 1000, saya sampai 500 sudah tidur saya. Jadi ketika kita lakukan, jadi nggak ada masalah sebenarnya dengan zikir 1000. Tapi ketika ngantuknya itu masalah. Nggak semua orang tahan. Jadi teman saya tuh kata saya, tadi ngapain? Nggak tahu katanya. Kata saya ini pasti, Pak, saya tanya kan, pernah ikut zikir 1000? Ya katanya. Ngantuk? Ya. Nah itulah tempat masuknya. Jadi sama jadinya yang gitu. Waduh, ini yang di muka ini dua-duanya gitu ya. Jadi ketika syirik itu jadi dosa terbesar dan tidak akan diampuni Allah. Kalau yang tadi saya ceritakan itu bagian tadi kita menambah-nambah. Dan itu semuanya jadi pintu setan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya, ketika saya kemarin menyampaikan fikih prioritas, inilah yang jadi acuan utama. Kalau kesalahannya mengenai syirik, itulah yang harus kita marahnya nomor 1. Bukan karena salahnya yang kecil malah kita marahnya minta ampun. Itu terbalik. Makanya hari ini dunia jadi terbalik. Bukan laki-laki rebut istri. Yang kedua, lalai dari zikir dan doa. Ini zikir adalah benteng utama. Ketika seorang hamba lupa atau malas berzikir, maka ia membuka celah bagi jin atau setan untuk mengganggunya. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Dan bentuk zikir itu banyak. Untuk zikir banyak. Dan membaca Al-Quran pun bagian dari zikir. Makanya kalau mau yang paling kuat untuk ruqyah mandiri, yang merasa punya ada gangguan dan atau pernah melakukan ritual, pernah ada hubungannya dengan setan, ritual-ritual itu, sebaiknya di screening dengan membaca surah Al-Baqarah, satu surah full. Atau yang merasa hidupnya malas-malasan dan seterusnya, atau susah beribadah, atau emosinya agak nggak stabil, bacalah surah Al-Baqarah satu surah full, 2,5 juz, dan bacanya tartil dan dinikmati. Insya Allah itu paling kuat. Dan ujiannya paling berat. Minimal tidur terus. Baru baca selembar pengen tidur. Baca 2 lembar pengen muntah. Baca 3 lembar kabur. Antara dua saja. Kalau bukan yang baca kabur, setan yang kabur. Yang ketiga, maksiat dan dosa terus menerus. Sebentar. Tadi terkait zikir yang diajarkan Nabi banyak, termasuk yang saya baca di awal tadi. Itu zikir yang dibaca pagi atau sore, makanya ada zikir pagi petang, dan itu riwayat dari Nabi, periwayatannya banyak. Ada yang pendek, a'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau untuk anak-anak kecil yang punya bayi, yang punya anak kecil, yang khawatir anaknya kenapa-napa, sebelum dia meninggalkan rumah, sebelum dia akan saung atau sebelum dilepas, bacakanlah a'iduka bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lamah. Jadi itu sekaligus untuk ain. A'iduka kalau dia laki-laki,
Kalau dia perempuan ganti kalimat di ka-nya jadi ki. Kalau dia berdua, a'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Doakan seperti itu ketika kita khawatir anak kita keluar. Karena ketika mulai bisa jalan, dia akan mulai menjauh dari orang tuanya. Dan saat itulah mulai ada ancaman. Dan Nabi kita mengajarkan banyak zikir-zikir itu. Dan saya pun ketika saya bangun dari mimpi kemarin itu saya merasa saya harus memperkuat zikir pagi petang. Makanya saya juga curi-curi waktu. Saya lihat Ustadz juga curi-curi waktu untuk zikir pagi petangnya. Saya berusaha curi-curi waktu juga untuk menyelesaikan zikir pagi petang itu, karena saya merasa sayalah yang paling diancam dalam mimpi itu, karena matanya tajam sekali dia memandang saya dan mengejar. Yang keempat, tidak menjaga ibadah wajib. Ini jadi pintu juga gangguan setan. Salat adalah penjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalimat ayat Al-Quran ini bisa dibalik, maksudnya dibalik pemahamannya, bukan dibalik ayatnya, bukan. Artinya kalau kita masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, berarti ada yang salah dengan salat kita. Itu maksudnya. Karena salat akan menjaga kita, kalau salat yang benar akan menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau mau tahu salat yang benar, tanya Ustaz. Jadi orang yang meninggalkan salat kehilangan benteng pertahanan terkuat dari gangguan jin dan sihir. Dan tahu nggak di mana posisi yang paling dibenci iblis? Ada yang tahu? Sujud. Itulah gerakan yang paling dibenci oleh iblis. Karena dia akan selalu teringat bahwa dia dulu pernah diminta sujud kepada Adam dan tidak mau, dan dia dilaknat, dikeluarkan dan dijanjikan masuk neraka. Itulah makanya dia dendamnya bukan dendam biasa, istilahnya dendam kusumat. Yang kelima, yang bikin hilangnya penjagaan dari Allah, hasad, iri dan penyakit hati lainnya. Yang paling kuat sombong, kemudian dendam, sakit hati, patah hati, marah. Makanya ada hadis la taghdab walakal jannah. Janganlah dulu kalau anak-anak, janganlah marah maka bagimu surga. Supaya anak-anak muda menghafal. Jadi ini kita perlu hati-hati. Hasad, penyakit hati lainnya, sombong, dendam, sakit hati dan marah, itu jadi pintu setan. Yang agak susah itu kalau ini, yang sombong itu agak susah mengenalinya, karena bukan mengenali dari sisi fisik ya. Maksudnya ini gangguan setan atau memang pribadi, atau dua-duanya. Tapi faktanya memang ketika hasad, sombong, dendam, sakit hati dan seterusnya itu marah, itu jadi 11-12 sama setan. Karena itulah yang menyebabkan si iblis dikeluarkan dari surga, dilaknat, dihinakan. Dan saya tahu ketika saya menyampaikan ini, saya jadi musuh utamanya. Karena saya tugas ini mengingatkan kita semua, dan itu saya jamin jadi target utama. Dan saya pernah dulu pengen mengajarkan terkait ini ke teman-teman saya yang di tahfiz dulu di asrama.
Saya dulu mereka pengen diajarkan ya. Kata saya, ada yang siap nggak dengan konsekuensinya? Siap katanya. Pas hari H saya tanya, siap nggak dengan semuanya mundur teratur. Karena itu pasti. Padahal sebenarnya kita belajar ini atau tidak tetap aja jadi incaran, cuma bukan incaran utama. Tetapi kalau sudah mengikrarkan diri menjadi musuh iblis sama dajjal, jangan harap. Maka kita harus belajar ke sini. Dan inilah pintunya. Jadi sifat dengki, ya, ini kan udah kena tisu dalam apa ada tisu. Saya diberi jatah cicak. Cicaknya marah dia di bagian dalam, bukan bagian dalam, begitu yang situ ya. Ya, lagi ada di dalam lagi ada. Nah, sini. Ya, kan baru saya ngomong dah cicaknya ngasih saya kotoran. Ini baru pertama kali saya ngisi dikasih cicak ini. Orang yang tidak menjaga hatinya bisa jadi penyebab atau korban ain. Jadi dua-duanya bisa. Jadi penyebab maupun korban ain. Bahkan dia sendiri jadi karena gangguan setan. Double di sini. Jadi bisa kena ain, bisa kena gangguan setan. Jadi double, bahaya. Maka untuk kita semua, pertama berdoalah sungguh-sungguh kepada Allah, minta dihilangkan segala penyakit hati. Saya bagi dua ya. Bagi duanya gini, orang yang dengan sifat panas itu kecenderungannya sombong, marah-marah. Kemudian orang yang sifat panas, atau kalau waktu belajar sifat panas dingin itu orang yang tipe kiri atau panas, itu kecenderungannya sombong sama marah. Kalau yang tipe kanan atau sifatnya dingin, itu cenderungannya dia dendam, sakit hati sama was-was. Jadi ada dua beda. Dan berbahayanya kalau terbalik. Orang yang tipe kiri dendam, itu bahaya sekali, susah untuk disembuhkan. Kemudian orang yang kanan tipe dingin, dia kebalikannya juga agak susah karena dia menyalahi kodrat. Tapi itu ada faktor X. Jadi pertama kita berdoalah sungguh-sungguh untuk minta kepada Allah untuk dihilangkan penyakit hati, semua penyakit hati. Kalau mau spesifik, misalnya kita punya kecenderungan kesombongan, mintalah dihilangkan kesombongan. Saya dulu minta dilembutkan hati, karena dulu saya pemarah, saya kasar. Tanya istri saya, nggak percaya. Saya minta khusus seperti itu supaya dihilangkan, karena saya tahu saya orang yang paling berpotensi untuk jadi sombong, apalagi ketika posisi di muka. Kalau yang posisi di belakang itu was-was, karena kecenderungannya tidak ingin tampil, takut. Padahal takut hanya boleh kepada Allah. Ini yang nomor 6. Kurang tawakal dan bergantung kepada selain Allah. Jadi kalimatnya harusnya kita itu hanya takut kepada Allah, jangan kepada hantu. Karena anak-anak kita sering ditakut-takuti. Saya waktu kecil paling sering kayak gitu. Ada hantu, ada setan, ada tuyul. Itu secara tidak sadar kita mengajarkan kepada anak kita bahwa takut kepada selain Allah. Itu bahayanya. Meskipun kadang cuma bercanda. Jadi jangan ada takut kepada selain Allah.
Kita tahu saung yang kita diami misalnya ada setannya, enjoy aja. Karena sama-sama lemah, mintalah dengan yang kuat. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Quran surah At-Talaq ayat 3. Apa bunyinya? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Saya nggak hafal. Mengira-ngira saja. Atau wa may yattaqillah. Buka sendiri sajalah ayat Al-Qur'annya. Yang ketujuh, lalai dari sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang paling banyak di kita. Tidak membaca doa pagi petang, tidak membaca doa sebelum tidur, karena kecapean tiba-tiba tidur. Masuk WC kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Baca doanya lupa. Yang lucu itu kita tiba-tiba menyebut nama Allah dalam WC, itu double yang marah. Sebenarnya nggak double, cuma Allah yang marah. Setan sih ketawa. Keluar rumah kita lupa membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Setan lagi ngikuti kita. Jadi doa-doa atau yang dia ajarkan Nabi dalam sunnah-sunnah sehari-hari itu, itulah sebenarnya benteng penjagaan Allah untuk kita. Makan pakai tangan kanan, baca doa. Setelah selesai makan, baca alhamdulillah. Doa lagi kan. Minum, doa. Jalan, doa. Tidur, doa. Bangun tidur, doa lagi. Itu semuanya sebagai bentuk penjagaan. Dan itu sunnah dari Nabi. Kalau lagi marah ngapain? Tidur. Kok langsung tidur? Hadisnya gimana sih? Kalau lagi marahnya berdiri, disuruh duduk, bukan langsung tidur. Stroke tahu nanti. Kalau lagi marah berdiri, duduk untuk mengurangi ketegangan politik. Kalau duduk masih marah, bawa berbaring, jangan tidur dulu. Dia urutannya gimana sih? Wudhu yang berapa? Masih marah, wudhu. Masih marah, saya jamin gak ada tenaga, atau malah kelebihan tenaga kalau waktu marah push up. Ya itu betul. Kalau lagi marah suruh nyangkul di tempat garapannya Pak Haidir saja, itu bisa selesai sehari sendiri. Nah, jadi banyak sekali. Habis itu nih contoh lagi, potong kuku. Kita kan ada yang suka menjang-menjangkan kuku tuh, terlihat bagus. Padahal gitulah. Jadi sunnahnya potong kuku, yang potong kuku. Kita ini kalau dibanding dengan sahabat Nabi itu ketika ada sunnah nggak banyak tanya mengapa dan mengapa, nggak ada. Kita ini terlalu banyak tanya dan tidak mengamalkan. Kalah Yahudi. Kalau Yahudi sami'na wa asaina aja. Kalau kita ini sudah sami'na wa tanyana wa tidak amalna. Nah itulah kita. Makanya wajar saja disenangi setan. Nah ini tambahan. Sebenarnya banyak. Saya bukunya ketinggalan, tapi ini nanti saya carikan lagi. Catatannya itu panjang kali lebar untuk yang menyebabkan membuang air panas sembarangan, buang air panas di WC atau di lubang, atau tiba-tiba saja buka jendela habis masak mie air panasnya. Ya itu berbahaya.
Tiba-tiba ada jin di situ, dia lagi nongkrong asik main HP. Aduh, kata jin, panas, awas kau ya. Nah, tiba-tiba saja kita sakit. Orang lagi asik main HP disiram air panas. Kencing sembarangan, di bawah pohon ada lubang, kayaknya enak nih dikencingin. Nah, tiba-tiba saja sakit. Itu bahaya. Itu tambahan saja. Jadi yang itu yang paling sering. Atau kita tidur lupa ngibas-ngibas itu. Karena kadang ada hadis setiap rumah itu memang ada jinnya. Jin. Bisa jadi dia lagi tidur enak-enakan, kita berbaring kena dia, sakit dia, marah dia. Nah, itulah adab. Nah, ketika masuk rumah kosong, saung lagi kosong nih, tiba-tiba lama kosong dan kita diberi jatah di situ, maka doanya apa doanya? Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Syaitannya keluar, yang tinggal yang baik saja. Jadi assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Keluar tuh. Nah, ini dalil tentang setan membisikkan was-was. Setan membisikkan was-was ke dalam hati manusia. Allah berfirman, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya, Adam dan Hawa, agar ia menampakkan aurat mereka yang tertutup dari keduanya. Ada yang hafal ayatnya? Di ayat selanjutnya itu mereka melihat kita dari dimensi yang berbeda. Kurang lebih maknanya seperti itu. Min haitsula tarawnahum. Saya ingatnya itu aja. Min haitsula tarawnahum. Jadi dari dimensi yang berbeda. Maknanya lebih mudah seperti itu. Jadi target dia menyuruh Nabi Adam sama Hawa makan buah itu supaya targetnya memperlihatkan aurat. Artinya hari ini yang orang-orang kekurangan kain itu jadi korbannya setan. Jadi di sini jangan coba-coba mengurangi kain. Yang kedua, setan memberi was-was dalam salat. Bisa kan? Lupa, tiba-tiba lupa. Ini rekat berapa ini ya? Yang jadi masalah kalau imamnya lupa. Makmumnya gak ragu-ragu, lengkap itu. Makmumnya pengen negur tapi gak yakin. Imamnya lupa, lengkap sudah kita. Tapi kaidah usul fikihnya, ketika lupa maka kita hitung yang sebelumnya ingat saja. Lupa, yakinnya 3 ya, hitung 3. Berarti tambah 1 lagi. Meskipun dalam CCTV-nya Allah kita udah 4. Tapi kaidah usul fikihnya seperti itu. Ngitungnya yang yakin saja. Al yakin la yuzalu bisyak. Atau dalam hadis lain, tinggalkan yang meragukan. Dak mayaribuk. Tinggalkan yang meragukan. Sesungguhnya setan datang kepada salah seorang dari kalian ketika ia sedang salat, lalu dia meniupkan was-was di hatinya hingga ia tidak tahu berapa rakaat yang sudah ia kerjakan. Jika itu terjadi, hendaklah ia sujud sahwi. Makanya ketika imam lupa dan diingatkan makmum, lalu imamnya melakukan itu, sunnahnya kita sujud sahwi semua. Sebagai bentuk, memang karena kita tempat salah dan lupa kan, itu wajar. Tapi uniknya, kita kehilangan sesuatu waktu salat, ingat, ya kan? Baru Allah Akbar, di atas. Itulah. Jadi ada yang ingin ngerjain setan. Kalau dia lupa sesuatu, dia salat.
Setan mengganggu konsentrasi ibadah dengan rasa ragu. Artinya apa? Bukan hanya orang yang beribadah saja dia ganggu, apalagi yang tidak. Tapi yang setan takutkan itu bukan beribadahnya, ilmunya yang dia takuti. Kan ada riwayat yang satu salat, yang satu tidur, malah setannya mengganggu yang salat. Nah itu karena yang salat, yang tidur dia lengkap penjagaannya, karena dia tahu ilmunya. Yang ibadah cuma tahu ibadah, nggak tahu ilmunya. Yang ketiga, setan menyusup di hati manusia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan duduk menghadang anak Adam pada setiap jalan. Hati-hati. Lalu setan berkata, kamu masuk Islam, apakah kamu akan meninggalkan agamamu dan agama bapak-bapakmu? Hingga seterusnya. Ini terjadi ketika dulu para sahabat baru masuk Islam. Jadi mereka bisikan-bisikan seperti itu. Kalau di kita kadang mungkin diragu-ragukan saja. Benar nggak Allah tak ada? Pernah nggak pertanyaan seperti itu? Nah itulah dari setan. Kira-kira surga benar nggak ada ya? Nah itu sama dari setan. Jadi membisikkan keraguan-raguan. Barang siapa menentangnya maka ia selamat. Ini hadis riwayat dari Ahmad, dinyatakan hasan oleh Al-Albani. Jadi setan terus mengintai di setiap jalan kebaikan. Artinya ketika kita sudah bagus, tetap ada jalan setan untuk menyesatkan. Jadi ketika sudah baik, nanti yang muncul apa? Kalau ketemu orang yang maksiat, nggak mau berteman sama orang maksiat. Nah itu sudah mulai dapat bisikan setan. Karena menganggap meremehkan orang lain. Jadi meremehkannya yang nggak boleh. Tapi beda dengan takut ketularan. Nah itu beda cerita. Karena kita misalnya orang tipe kanan nggak bisa menolak ajakan orang lain, maka kita cepat terseret. Ya nggak usah berteman dengan orang maksiat. Tapi bagi yang bisa mempengaruhi, lakukan saja. Tapi hari ini sudah di akhir zaman, uzlah saja ya. Yang kelima saya sampaikan tadi, bisikan keraguan tentang Allah. Saya pun pernah merasakan itu. Tiba-tiba saja muncul di kepala, di hati. Benar gak ya Allah itu ada? Atau siapa menciptakan ini dunia? Siapa menciptakan itu? Akhirnya dia berkata, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Jika sudah sampai pada hal itu, hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dan berhenti dari was-was tersebut. Jadi was-was itu muncul seakan-akan itu pikiran kita, padahal itu bisikan setan. Baca A'udzubillah dan selalu berdoa. Makanya doa kita apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Itu doanya diulang-ulang terus. Doa itu sama doa yang Bang Zul tadi. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kemudian yang keenam, bisikan dalam tidur, bentuknya mimpi buruk. Saya pernah juga mengalaminya. Waktu kecil mimpi saya tak dikejar, ya, bukan buaya, saya dikejar binatang menakutkan. Kemudian dikejar semacam setan pernah. Bangunnya langsung sakit ya. Jadi mimpinya seakan nyata, setelah bangun langsung demam. Itu waktu saya seumuran Abid. Mimpi yang baik datang dari Allah, sedangkan mimpi buruk dari setan. Jika salah seorang dari kalian melihat mimpi yang dibenci, hendaklah ia meludah kecil ke kiri 3 kali sebagai isyarat. Kemudian berlindung kepada Allah. Maka mimpi itu tidak akan membahayakannya. Dari redaksi ini berarti ada kemungkinan mimpi itu membahayakan. Makanya kita disuruh meludah 3 kali ke kiri dan meminta perlindungan kepada Allah.
Kemudian ini ada hak yang sering disampaikan, tapi waktunya sudah sampai ya. Setan mengalir dalam aliran darah, tapi tidak akan saya lanjutkan karena waktunya sudah sampai. Demikian hari ini, semoga kita dilindungi Allah dari segala bentuk gangguan setan dan kita bisa selamat. Kemudian kita sama-sama membaca surah Al-Kahfi, dan selalu jangan mendahului saya karena saya ngos-ngosan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan jurusa am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.